Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Sadila, bisa dipanggil Sofia. NIM 2230406029. Jurusan pariwisata syariah. Oke. Video ini saya bikin untuk memenuhi syarat UTS pada mata kuliah statistik pariwisata syariah. Menghitung data tunggal menggunakan Excel pada median, dan modus. Selamat menonton. Oh my god! Wow! Baiklah teman-teman, kita akan mencari median, modus. Ini untuk data tunggal ya teman-teman. Nah, untuk contoh soalnya bisa kita lihat bersama. Ada 6, 3, 8, 1, 2, 1 lagi, 4, 7, dan 3. Di sini sebelum kita mencari median, dan modus, kita urutkan terlebih dahulu ya teman-teman, dari yang terkecil ke yang terbesar. Sebelum kita mencari median, dan modusnya ya teman-teman. Ini mengurutkan datanya yang sudah terurutkan ya adalah 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 7, 8. Di sini bisa kita hitung banyak datanya ada 10. Kemudian di sini kita mencari rata-rata median, yaitu untuk rumus median ya teman-teman. Di sini jangan lupa sama dengannya. Nah, terus rumusnya G buka kurung, kita blok dulu ya teman-teman semua datanya. Nah, maka dapatlah hasilnya 3,9 untuk median. Nah, untuk mencari median sudah didapatkan ya teman-teman. Lanjut ke median. Nah, median ini kita mencari nilai tengah ya teman-teman. Menggunakan rumus sama dengan, jangan lupa sama dengannya ya teman-teman. Median, jangan lupa di blok semua datanya ya teman-teman untuk mencari hasilnya. Di sini didapatkan hasilnya 3,5 ya. Maka median sudah didapatkan, saatnya kita mencari modus. Modus ini adalah nilai yang sering muncul ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, jangan lupa blok semua data, maka modusnya didapatkan 1 ya teman-teman. Maka mediannya di sini didapatkan 3,9, mediannya didapatkan 3,5. Sedangkan modusnya nilai yang paling banyak ya teman-teman, didapatkan hasilnya 1. Nah, kita masuk ke jangkauan. Rumus jangkauan adalah data terbesar dikurang dengan data terkecil, sama dengan data terbesarnya 68 dikurang data terkecil 27. Maka dapat hasilnya 41. Selanjutnya hamparan. Hamparan menggunakan rumus
Q3 dikurang Q1. Nah, cara mencari Q3 dan Q2 Q1-nya yaitu dengan cara untuk mencari Q2. 39 ditambah 40 dibagi 2 dapatlah 39,5 gitu untuk Q2. Untuk Q2 sudah didapatkan ya teman-teman. Untuk mencari Q1, setelah itu kita menentukan Q1-nya ya teman-teman, di mana kita menentukan Q1-nya terlebih dahulu. Di sini sama dengan 31 ditambah 36 dibagi 2 ya teman-teman, maka dapat hasilnya 49. Mohon maaf teman-teman, terjadi kesalahan. Kita ulang lagi, sama dengan buka kurung 31 ditambah dengan 36 dibagi dengan 2, maka dapatlah hasilnya 33,5 ya teman-teman. Nah, itu untuk Q1. Di sini bisa kita lihat untuk Q2 dan Q1-nya sudah kita cari atau sudah kita tentukan. Dan saatnya kita menentukan Q3. Untuk Q3 sama ya teman-teman caranya dengan mencari Q1 dan Q2-nya. Q3 44 ditambah 46 dibagi dengan 2, maka dapatlah hasilnya 45. Untuk Q3 ya teman-teman. Nah, kita masukkan sama dengan 45 dengan 33,5, maka dapatlah hasilnya 11,5 ya teman-teman. Itu untuk hamparan. Karena hamparan sudah didapatkan, tadi hamparannya didapatkan di 11,5. Selanjutnya simpangan kuartil. Rumus simpangan kuartil yaitu ya teman-teman, setengah dari hamparan. Maksudnya setengah dari hamparan itu ya teman-teman, nanti dibagi 2. Di sini kan hamparannya ditentukan 11,5. Nah, terus dibagi dengan 2 dapatlah hasilnya yaitu 5,75. Itu simpangan kuartil. Selanjutnya defisiasi rata-rata ya teman-teman, dengan soal yang berbeda lagi. Seperti yang kita lihat, sebenarnya soal yang tadi juga bisa teman-teman, tetapi hanya terlalu kepanjangan. Untuk mencari defisiasi rata-ratanya ya teman, kita harus menentukan mediannya terlebih dahulu. Rumusnya yaitu sama dengan sum. Nah, terus jangan lupa diblok semua data, maka dapatnya hasilnya 20. Ini tentunya belum selesai ya teman-teman cari mediannya. Nah, sama dengan 20 dibagi N. N itu banyaknya data ya teman-teman, maka dapatlah hasilnya 3,5. Karena median sudah ditentukan, baru bisa mencari simpang rata-ratanya. Kita bikin dalam bentuk tabel ya teman-teman, agar lebih memudahkan saja.
nilai di sini terjadi kesalahan teman-teman. Sebenarnya datanya tidak perlu diurutkan. Kita lanjut ya. Tadi meyannya udah ditentukan 2,5 ya teman-teman. Dan sekarang kita bikin 25. Nah terus kita tarik ke bawah, ditarik ke bawah. Nah terus dapatlah hasilnya kayak itu ya teman-teman. Setelah itu masing-masing nilai dikurangin dengan mean ya teman-teman. Nilai dikurangin mean. Nah dapatlah 0,5. Nah itu ada negatif, ada positif. Untuk negatifnya kita hilangkan ya teman-teman. Untuk minusnya jangan lupa dihilangkan. Nah terus kita jumlahkan, maka dapatlah hasilnya 9. Maka simpangan rata-ratanya adalah 9. Dibagi dengan banyaknya data, maka dapatlah hasilnya 1,125. Itu untuk simpangan rata-rata. Selanjutnya kita mencari variansi, di mana kita mengkuadratkan nilai dari pengurangan tadi. 0,5 dikurang dengan mean. Jangan lupa dikuadratkan, maka dapatnya 0,2. Kita tarik ke bawah, maka keluarlah hasilnya. Barulah kita jumlahkan, sum sama dengannya, jangan lupa sum di blok semua data, maka dapatlah hasilnya 14. Jadi variansinya, untuk mencari variansi 14 dibagi dengan jumlah n. Maka didapatkan hasilnya 1,75. Ini untuk variansi. Variansinya sudah ditemukan ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke simpangan baku. Untuk simpangan baku, mencari simpangan baku adalah kita mencari akar dari 1,75. Maka hasilnya 1,323. Baiklah teman-teman, mungkin itu untuk data tunggal, mencari median, mean, modus, kuartil, desil, dan lain-lain. Video ini menghitung data tunggal syarat UTS ya teman-teman, yaitu mata kuliahnya statistik. Untuk menghitung data kelompoknya ya teman-teman, ini untuk data tunggal saja ya teman-teman. Mungkin untuk data kelompoknya berapa minggu lagi. Dan itu juga syarat UAS ya teman-teman. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, mungkin kurang efektif. Jangan lupa di share dan di like ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Oh my God! Wow!